Oke, Pak Max, thank you dan juga Ibu Yulia tambahannya. Kita akan langsung share saja. Di sini tadi yang seperti Pak Max bilang ya, memang beberapa dari tim Sabda pun mengikuti AI Academy ini. Dan kalau lihat latar belakangnya, seperti yang tadi Pak Max sempat singgung, bahwa sebenarnya dari Sabda pun tapi kita juga membekali dengan kita mengajarkan teman-teman yang sudah mengikuti sahabat Sabda juga menggunakan AI yang kalau kita lihat di beberapa bulan minggu sebelumnya itu ada Academy dan content creation dan banyak sekali yang lainnya. Dan maaf, oke. Dan di sini kita akan sharing tentang Max Seven gitu. Ini sebenarnya organisasi yang dimana mereka bukan hanya dari Amerika ya, tapi bahkan anggotanya itu dari berbagai negara yang ada, yang dimana tujuannya sudah jelas untuk membuat satu library yang bisa digunakan untuk pelayanan yang ada di seluruh dunia. Meskipun memang kebanyakan resource-nya adalah berbahasa Inggris, tapi ini memang dikhususkan untuk menjangkau ataupun untuk memuridkan dan juga menjangkau anak-anak gitu. Lalu pada tanggal 19 sampai 23 itu ternyata dari pihak mereka itu mengadakan satu apa namanya, bukan hanya seminar tapi satu rangkaian pembelajaran yang dimana itu dinamakan AI Academy. Dan dari situ ada di dalamnya, terutama ini dilaksanakan full online. Jadi dari kita dari berang itu mengikutinya. Jadi mengikutinya secara online dan itu bukan hanya dari Zoom, tapi ada WAG-nya juga dan ada tayangan ulangnya yaitu disediakan di YouTube. Lalu sistemnya ini adalah blended learning yang dimaksudkan ini adalah bukan hanya kita mempelajari video yang sudah mereka buat, itu bagus sekali videonya, nanti akan dijelaskan oleh Nehemia, tapi juga kita melakukan diskusi di dalamnya melalui WAG. Dan di akhir dari sesinya itu di minggu terakhir minggu kelima itu kita mengadakan diskusi dan juga sharing apa aja yang kita sudah dapatkan. Lalu di sini kita mendapatkan banyak pengalaman belajar yang praktis terutama penggunaan AI karena AI di sini bukan hanya berbasis teks tapi juga ada yang berbasis multimedia seperti audio, video dan juga grafis. Lalu karena ini adalah yayasan atau organisasi Kristen yang pasti landasannya sama dengan Sabda, yaitu landasannya Alkitab dan juga yang pasti menganut prinsip yang Kristen gitu. Dan Nah, tidak hanya satu organisasi, tetapi ada kerjasama Yes, antara betul. 8 organisasi dengan semua satu komitmen. Gimana Yesus bisa dimuliakan dengan penggunaan AI dan cocok untuk persiapan Natal, cocok untuk melatih teman-teman, dan 8 organisasi itu punya komitmen untuk siapapun bisa memakai bahan-bahannya. Dan Max 7 yang jadi salah satu pendorong ya. Anyway, lanjut saya nih. kita lihat jadwalnya ya, jadwal yang sudah berlangsung dan sudah selesai juga. Jadi Max Seven ini berjalan selama 5 minggu. Jadi 4 minggu itu diskusi dan 1 minggu itu untuk sharing. Nah, di setiap minggunya itu ada ini ada pembagiannya ya. Jadi minggu pertama itu tentang chatbot, AI chatbot. Nah, di masing-masing minggu ini kan ada satu tema yaitu chatbot. Nah, di minggu itu ada tools-toolsnya, ada cara-caranya, ada tips and trick dan lain sebagainya itu minggu pertama. Nah, minggu kedua itu belajar bersama tentang generatif art. Jadi gambar, membuat gambar, ada prompting-prompting dan lain sebagainya dan juga alat-alat yang digunakan untuk mengenerate image. Itu minggu kedua. Terus kemudian minggu ketiga belajar yaitu AI video dan music. Jadi bagaimana sama polanya yaitu tentang tools-tools, terus kemudian praktek bersama, bagi hasil di dalam WhatsApp group, terus kemudian ketika karena ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Max Seven ini juga 1 minggu sekali kita ada pertemuan untuk ini Zoom meeting. Jadi di Zoom meeting itu kita bisa tanya kepada pengajar, terus juga bisa saling berbagi di Zoom meeting itu, saling sharing sudah dapat apa, belajar apa dan lain sebagainya. Itu ada di minggu ketiga. Terus kemudian di minggu keempat ada AI animation. Jadi di AI animation ini pun juga ada beberapa hal yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Ada AI in ministry, AI Bible, ethic, wisdom,
terus kemudian ada Police dan lain sebagainya, ada berbagai macam. Terus kemudian di yang minggu kelima itu sharing bersama gitu. Jadi membagikan sudah belajar apa, sudah dapat apa, hal apa yang didapatkan gitu. Jadi memang di dalam WhatsApp group itu tidak hanya mendapatkan bahan, tetapi bagaimana kita juga bisa saling berbagi itu, saling berbagi ide-ide apa yang kita dapat sehingga orang lain pun juga bisa belajar sesuatu dari pelajaran ini gitu. Jadi memang sangat padat sekali untuk pembelajarannya. Iya, jadi kalau kita lihat ya nih, ini nih mirip kayak WAG yang tadi sudah Kak Tere sharingkan, Forget ya. Forget Iya, gitu. betul. Jadi memang bedanya itu konsepnya sama gitu. Kita sama-sama explore, tapi kita juga sama-sama share gitu. Apa aja yang sudah kita dapatkan. Bahkan kalau kita lihat di topik yang di X banget ya, bahkan salah satunya itu terkait dengan etiknya gitu. Yes. Bagaimana kita menggunakan AI dalam konteks kekristenan itu seperti apa gitu. Copyright cukupkah atau lain sebagainya itu juga salah satu dibahas gitu. Jadi kurang lebih kalau kita boleh sharing bentar belum masuk ke kan itu adalah lebih kepada kolaborasi gitu. Bagaimana di sana itu ternyata banyak orang-orang yang menggunakan AI yang sama dengan kita, bahkan yang sudah ada tadi sempat di-sharingkan Kak Tere gitu. Sama, hanya saja mereka menggunakan lebih banyak AI gitu. Kalau nanti kita akan lihat itu mereka gunakan untuk satu konten itu lebih dari satu AI. Contohnya, misalkan untuk generatif teks sendiri, untuk audionya sendiri, grafisnya sendiri gitu. Jadi di situ juga kita belajar tentang bagaimana menggunakan AI yang terintegrasi gitu. Maksudnya dari segi alurnya, dari segi hasilnya itu bisa dikoreksi dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau dari aku sendiri kemarin itu juga terkesan sama satu peserta dari Ukraine kayaknya. Dia benar-benar buat animasinya itu kompleks gitu. Dan saya lupa namanya siapa, itu pokoknya dia menjelaskan bahwa ya ini nggak hanya menggunakan satu AI, Ya, betul. jadi tidak hanya berkolaborasi dengan manusia, tetapi juga berkolaborasi dengan AI. Jadi menggunakan berbagai macam tools untuk membuat satu produk yang kompleks gitu. Dan hasilnya sangat bagus sekali itu. Jadi bisa bukan hanya kita share aja hasil, tapi dari teman-teman juga men-share, oh flow-nya kayak gini itu jadi satu hal yang menarik juga sih. Dan ini mungkin kita akan sharingkan juga, ini beberapa sebenarnya ada banyak banget. Tapi kalau dalam konteks ini adalah Natal, ini beberapa yang sudah kami coba rangkumkan. Ya, ini salah satunya, silakan nih. Ya, ini satu contoh lagu yang dibuat oleh peserta. Jadi dibuat dari Suno dan liriknya menggunakan ChatGPT. Coba bisa didengarkan dulu. Snowflakes falling, lights are bright. The world is shining on this night. Jingle bells are ringing loud. Families gathered all around. Ya, ini contohnya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi menggunakan dua AI, yaitu ChatGPT untuk generate lyrics, terus kemudian pakai suno.com untuk membuat instrumen dan mengenerate lirik tersebut sehingga menjadi lagu. Gitu. Ya, dan ini juga salah satunya, ini lebih basisnya adalah video, dan ini ada 7 langkah plus dia juga jelaskan tentang bagaimana AI apa yang digunakan gitu. Dan untuk lebih jelasnya kita akan lihat, dan kalau kita lihat di sini memang lebih banyaknya tentang multimedianya ya, dari segi image-nya, dari segi bahkan dia menggunakan Suno untuk audionya, dan dia membuat satu produk itu dengan Canva gitu. Kita akan lihat. The special baby. Oh no, he was going to grow up and be a leader who would help people, love them, and show them how to live the right way. God gave him the most love never stops. And he's called the Prince of Peace because he brings peace to our hearts when we feel scared or worried. Isn't that amazing? For a child has been born for us, the gift of our son. For us, amazing counselor. Terus kemudian ketika melihat bahan-bahan Natal, dan di Max 7 ini juga tersedia banyak sekali Christmas resource.
Jadi ya memang bahasa Inggris ya, memang bahasa Inggris dan ketika kita melihat ini ada kategori-kategorinya gitu, ada aktivitas, ada advent, ada event, ada aktivitas family dan terus kemudian ada PowerPoint, script dan lain sebagainya sudah dikategorikan sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu gitu. Nah, kita akan ini adalah ini ya channel YouTube-nya dari Mark Seven. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengunjungi dan di sana ada banyak sekali resource-resource yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk menjadi referensi, untuk jadi bahan mengajar juga bisa. Jadi bukan hanya sebatas asik-asikan saja, tetapi memang ini digunakan untuk bahan ajar juga sangat baik sekali yang disesuaikan dengan pelayanan kita. Ya, mungkin ini akan cepat saja. Kita akan lihat sama-sama dari situsnya gitu, full bahasa Inggris gitu. Tapi di sini bisa kita lihat atau ambil beberapa idenya gitu. Seperti aktivitas, banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan gitu. Mulai dari ada beberapa yang berbasis teks itu bagaimana kita membuat satu aktivitas ketika kita memasuki masa Advent gitu kan. Nah, itu di situ dijelaskan. Dan juga ada beberapa ide terkait dengan games, terkait dengan dan juga PA yang bisa dilakukan.